Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, Jokowi ya mau pensiun ya, usai ya jadi presiden. Tak ingin jadi ketua umum PDIP. Artinya selama ini Pak Jokowi menolak terkait dengan ya kalau ingin ya jadi ketua umum PDIP. Di satu sisi mengapa dia tolak begitu? Di satu sisi tidak mungkin ya Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini sudah Pak Jokowi menolak begitu kan. Tanda-tanda kuat bahwa Pak Jokowi sekarang ini sudah akan seolah-olah akan menghindar bagaimana di tubuh PDIP begitu. Seolah-olah kuat sinyal kuat begitu meninggalkan PDIP. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Saya tangkap bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi kan berbeda begitu kan ya. Walaupun ya menyatakan seperti itu kan ditolak begitu. Ya bukti nyata, bukti kuat ya bisa saja Pak Jokowi meninggalkan PDIP. Ya logikanya kan seperti itu. Kan sudah ada Kaisang menjadi ketua umum di PSI begitu kan. Ya mungkin ini yang dimainkan catur-catur mereka begitu ya. Tetapi kenyataannya kita lihat saja bahwa sekarang ini PDIP kan masih membutuhkan Pak Jokowi begitu di Pilpres di 2024 begitu kan. Pada akhirnya kalau tidak membutuhkan Pak Jokowi ya jelas di depan mata akan ada kekalahan besar begitu kan ya. Karena melihat dari Ganjar selama ini begitu kan ya itu aja mereka begitu ya tidak ada perubahan dan bahkan ya tidak ada peningkatan secara elektabilitas begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja apakah dia benar bahwa akan meninggalkan PDIP dengan cara-cara menolak seperti itu begitu kan. Ya bahkan ini Jokowi mau pensiun usai jadi presiden, tak ingin jadi ketua umum PDIP ya. Ini kenapa sih pada nggak percaya? Masa Pak Jokowi tega mengkudeta Bu Mega, melangkahi Puan dong? Ya, nah itulah ya maksud kami begitu. Artinya apa? Tidak mungkinlah menjadi ketua umum PDIP. Di satu sisi walaupun mengatakan menolak seperti itu begitu ya. Mungkin PDIP akan membiarkan Pak Jokowi bernarasi apapun, tapi suatu saat nanti setelah tidak menjadi presiden karena tidak punya kekuatan apa-apa bisa saja mereka begitu masih ya dikritik habis-habisan oleh PDIP begitu kan ya. Bahkan omongan nggak bisa dipegang ya, siang tempe malam tahu. Maunya jadi ketua umum PSI, gantikan Kaisang. Ya bisa saja, ini menarik loh begitu kan ya, terkait dengan adanya Kaisang. Bisa saja Kaisang dulu diletakkan di situ begitu ya. Karena kenapa Pak Jokowi itu masih menjadi rebutan dari PSI dan PDIP? Karena dia masih punya kekuatan yang super power yang hari ini menjadi kekuasaan yang sekarang ini masih sedang menjalankan sebagai kepala negara, ya semua orang kan pasti akan ya membutuhkan Pak Jokowi begitu kan ya. Ya kita lihat saja nanti kalau Pak Jokowi tidak menjadi presiden bagaimana kritikan-kritikan dari Hasto dari PDIP pasti dikritik kalau memang tidak berdasarkan sesuai dengan PDIP begitu kan ya. Jirir, kalau tahu ya, kau tahu nggak ya? Pak ini ngomong nggak dipercaya gimana? Jokowi mah yang diucapkan ya selalu kebalikannya para praktiknya. Bisa saja begitu seperti itu begitu ya. Paling enak istirahat aja Pak di kampung halaman ya. Anak-anak udah pada jadi tinggal ngomong cucu aja ya. Hati-hati ngomongnya suka bolak-balik. Bisa saja begitu kan ya. Bisa saja omongannya Pak Jokowi tidak mau menjadi ketua umum dari partai PDIP. Bisa saja menjadi ketua umum dari PSI. Kan begitu logikanya. Sukanya kan seperti itu begitu. Karena ucapan-ucapan Pak Jokowi selama ini begitu kan tidak politik mereka begitu kan tidak tahu masyarakat Indonesia arahnya ke kanan ya tiba-tiba Pak Jokowi ke kiri atau lurus mereka begitu kan. Sehingga untuk menebak politik mereka yang tidak ketahuan begitu kan ya. Dan pada akhirnya orang-orang seperti ini kan seolah-olah gimana ya Bu ya. Permainan-permainan itu di demokrasi modern kan seperti itu begitu agar politiknya tidak ya diketahui mereka begitu dan pada akhirnya itu sudah punya dampak luar biasa kepada masyarakat begitu kan ya. Bahkan dicap sebagai orang yang kemudian dicap sebagai orang yang pelin-pelan begitu kan. Bahkan ya di satu sisi ini beritanya begitu ya. Jokowi mau pensiun usai jadi presiden tak ingin jadi ketua umum PDIP. Boleh ya silahkan begitu kan ya. Atau pada akhirnya PDIP milik Megawati begitu kan ya. Ya atau Puan, anaknya Puan nanti begitu kan ya. Bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan tak ingin menjadi ketua umum Partai Demokrasi ya Indonesia Perjuangan atau PDIP ya.
menggantikan Megawati Soekarno Putri. Bahkan Jokowi mengaku ya mau pensiun dan pulang ke Solo, Jawa Tengah ya setelah menuntaskan masa jabatannya pada Oktober 2024. Wow, sangat menarik sekali begitu Pak. Pensiun aja kok, apa yang mau kita ributkan begitu kan. Toh pada akhirnya relawan-relawan Bapak kocar-kacir begitu hari ini begitu kan ya, ke sana ke sini kemari begitu kan ya. Tidak punya dampak sama sekali begitu. Ya, mending menikmati suasana di kampung halamannya. Bagaimana begitu kan ketika menjadi presiden dan tidak menjadi presiden, apakah tetap dihormati atau tidak begitu kan ya. Kayak Pak SBY sekarang gimana begitu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan ya saya mau pensiun pulang ke Solo, ujar Jokowi di Monas ya. Menurut Jokowi, masih banyak tokoh muda yang lebih pantas menggantikan posisi ketua umum partai berlambang banteng tersebut. Ia sempat menyebutkan nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai contoh. Banyak yang muda-mudi Mbak Puan, Mas Prananda katanya ya. Putra Presiden pertama RI Soekarno, Guntur Soekarno Putri ya sebelumnya menyebutkan ya terdapat kemungkinan Jokowi menjadi ketua umum PDIP selanjutnya. Wah, kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum selanjutnya, maka PDIP ini ya seolah-olah diserahkan kepada Pak Jokowi begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi ya PDIP tidak semudah itu memberikan ketua umum. Ada Mbak Puan di situ, ada Prananda di situ begitu. Masih banyak di tubuh ya Tras Soekarno di situ begitu. Kalau diberikan kepada Pak Jokowi otomatis begitu kan ya, yang seturun temurunnya ya keluarga Pak Jokowi pastinya seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi sih ya tanda-tanda sebenarnya Pak Jokowi akan menjadi ketua umum ya di luar itu begitu. Ya kita buktikan aja, bisa saja di PSI begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan ya banyak muda-mudi Mbak Puan ya, putra ya Presiden pertama RI Soekarno ya. Bahkan Guntur mengatakan Megawati bisa menjadi ketua Dewan Pembina apabila Jokowi menjadi ketua umum. Menurut Guntur, kebijakan ya hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global sesuai prinsip-prinsip Bung Karno. Langkah Jokowi untuk menjadi kader ya ketua umum PDIP sangat dimungkinkan, ucap Guntur dalam tulisan harian Kompas. Bahkan sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan trust keluarga Soekarno masih kuat sebagai pengikat ya para kader dari level atas hingga akar rumput. Hasto menilai PDIP membutuhkan figur yang kuat dan memiliki ikatan hingga kader tingkat bawah di masa transisi pemerintahan pada 2024 mendatang. Hasto yakin kriteria tersebut masih memiliki Megawati dan keluarga ya. Kita harus lihat akar bawah ya. Kami tangkap itu menempatkan keluarga Bung Karno ya, seperti itu begitu. Itu Hasto yang mengatakan itu begitu. Ya artinya walaupun Pak Jokowi digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat ketua umum begitu kan, saya kira juga tidak mungkin begitu. Karena PDIP dibangun oleh Soekarno, Bu Megawati, berdarah-darah mereka untuk membesarkan partai begitu kan. Ada keringat luar biasa. Pak Jokowi apa coba bayangkan? Sumbangsinya ke PDIP apa? Kan begitu logikanya begitu. Ya Pak Jokowi kan seharusnya berterima kasih menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi presiden 2 kali pula begitu kan ya. Jadi artinya apakah Pak Jokowi arahnya ke PDIP? Nah, itu yang mesti dipertanyakan hari ini begitu. Dengan adanya Kaisang masuk di situ, apakah kita masih melihat bahwa politik Pak Jokowi kepada Pak Ganjar? Tidak begitu kan ya. Ya pasti di satu sisi sudah ada sesuatu yang kemudian ya memainkan kuda Troya yang di istana begitu kan ya. Jadi itulah politik Pak Jokowi begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share ya sebanyak-banyaknya.